Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah langsung masuk ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini adalah kasus terkait momentum gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada peristiwa tumbukan antara mobil box dan juga mobil sedan. Awalnya dia berlawan arah, setelah tumbukan kita bahas ya. Setelah bertumbukan ternyata kedua mobil bergerak menjadi satu. Oh, nah ini kata kuncinya nih. Kedua mobil bergerak menjadi satu dalam keadaan mobil box mendorong mobil sedan. Berarti artinya mobil boxnya yang ini nih dia akan ngedorong mobil sedan ke sebelah sini. Ini juga udah ada ya tandanya di aksennya. Nah, apa saja yang kondisi yang terpenuhi saat proses maupun setelah tumbukan? Yuk kita bahas untuk pernyataan yang A. Setelah tumbukan, kecepatan kedua mobil itu sama besar. Benar atau salah ya? Jawabannya lah benar. Kenapa benar? Karena nggak mungkin kalau misalkan dia itu salah satunya mendorong, harus kecepatan adalah sama ya. Jadi box akan mendorong mobil ke arah yang sebelah kanan kalau di gambar ini ya. Nah itu. Kemudian yang ke pernyataan yang B. Momentum kedua mobil setelah tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Ayo, masih ingat nggak namanya pernyataan hukum kekekalan momentum? Momentum sebelum tumbukan ya, sebelum sama dengan momentum sesudah ya, sesudah. Jadi nilainya harus sama. Berarti pernyataan yang B kalau misalkan dia lebih besar berarti pernyataannya adalah salah ya gitu. Kemudian yang C nih, koefisien restitusi. Nah, kalau koefisien restitusi ini kalau misalkan di impuls lambangnya pakai yang E gitu ya. Nah, ada 3 jenis tumbukan nih kalau kita bisa ingat-ingat lagi. Pertama adalah tumbukan ya, tumbukan ada lenting ya, lenting sempurna. Kemudian ada tumbukan lenting sebagian. Dan yang terakhir adalah tumbukan yang tidak lenting sama sekali ya. Nah, kalau tumbukan lenting sempurna itu nilai E-nya itu, oh ya, jelasin dulu ya. Ini yang sempurna itu ada lenting itu berarti artinya adalah elastis gitu, kita bisa elastis atau kan dia tidak berubah bentuknya, tidak apa namanya, tumbukan lenting sempurna. Jadi ketika ada sebuah bola nih, ada dua bola gitu ya, katakanlah ini kasusnya kalau lenting sempurna itu adalah mirip kayak ada orang nendang bola gitu ya. Nah ketika dia nendang bola tuh gitu ya, ditendang bolanya kan nggak nempel di kaki, bolanya akan terlempar, ketendang jauh gitu ya. Artinya nanti si bola dan juga kakinya nggak nyatu. Itulah disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Artinya dua-duanya lenting, kakinya lenting, bolanya juga lenting, jadi makanya nggak nyatu gitu ya. Nah kalau tumbukan lenting sebagian itu adalah sebuah proses ketika tumbukan itu ternyata ada bagian tertentu yang dia itu lenting, maksudnya yang dia itu bisa kembali bentuk semula. Satu ada juga bagian yang tidak bisa atau keambil sama benda yang lain gitu ya. Nah kalau tidak lenting sama sekali itu adalah mirip yang di sini, yang ketika dia tumbukan dia itu akan ikut ke salah satunya gitu ya. Jadi tidak lenting sama sekali, artinya dia tidak terpisah gitu ya. Nah kalau lenting sempurna ini, kalau lenting sempurna nilai E-nya, koefisien restitusinya nilainya E sama dengan 1. Kemudian kalau lenting sebagian nilai E-nya itu di antara 0 dan juga 1. Tapi lenting sama sekali nilai E-nya adalah sama dengan 0, yang berarti pernyataan yang C adalah benar. Nah itu dia untuk yang nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.